Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan, yang terhormat Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit atau yang mewakili seluruh Indonesia ya, yang memang terutama pada rumah sakit yang akan melakukan reakreditasi, kemudian kepala dinas kesehatan, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota, dan juga kepada seluruh lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit beserta surveyornya, dan seluruh panitia ya yang ada di Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian sebelum kita menginjak pada paparan-paparan yang memang sudah ditunggu-tunggu, tapi belum lengkap rasanya apabila kita belum menyampaikan terkait dengan kebijakan mutu dan akreditasi rumah sakit pada saat ini ya. Karena ini memang yang harus kita sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian apa sih yang terbaru terkait dengan kebijakan mutu dan akreditasi pada saat ini di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja sudah sering ya melihat slide ini bahwa kita mempunyai 6 pilar transformasi kesehatan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif ya untuk Indonesia Emas 2045. Nah, tentu saja dari 6 pilar ini rumah sakit gitu ya berada pada pilar kedua di mana di sini terkait dengan pelayanan kesehatan sekunder yang berfokus pada akses dan kualitas pelayanan penunjang gitu ya. Memang di sini kita harapkan bahwa pada saat sebuah rumah sakit itu berdiri, maka proses pelayanan rujukan ini akan berjalan dengan baik dan ada apa namanya hal-hal yang harus dipenuhi oleh rumah sakit sebagai pelayanan sekunder ini, terutama untuk meningkatkan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja mutu pelayanan kesehatan itu merupakan kewajiban gitu ya yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan gitu ya sebetulnya tidak hanya untuk rumah sakit tapi untuk seluruh pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, apakah memang kewajiban ini hanya apa menjadi tanggung jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan? Tentu saja tidak. Tetap kita harus ada dukungan gitu ya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di mana pemerintah pusat ini dalam hal ini adalah menyusun kebijakan gitu ya terkait dengan mutu pelayanan kesehatan, tentu saja dengan mempertimbangkan kebijakan mutu secara global. Nah, selain itu juga pemerintah pusat harus dibantu gitu ya oleh pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah ini harus mendorong dan memfasilitasi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya gitu ya, tentu saja seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ya untuk melakukan peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan. Adapun tujuannya adalah untuk memenuhi hak pasien dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga mendorong fasilitas pelayanan kesehatan itu untuk apa namanya mewujudkan gitu ya tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik dan tentu saja juga melindungi seluruh sumber daya manusia kesehatan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan tersebut gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja untuk memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit kita khususnya gitu ya, kita harus memastikan bahwa standar mutu kita implementasikan gitu ya, mulai dari standar input, kemudian proses, output, bahkan ke dalam standar outcome. Nah, pada standar input ini tentu saja pada saat kita membuka sebuah pelayanan di rumah sakit, maka diharapkan kita sudah mempunyai kebijakan gitu ya dalam mengoperasionalkan rumah sakit dan selain itu juga standar input ini juga terkait dengan bagaimana sarana prasarananya, bagaimana sumber daya manusia kesehatannya gitu ya. Apakah sudah mampu atau sudah kita siapkan secara optimal untuk apa namanya memberikan pelayanan selanjutnya gitu ya. Nah, tentu saja apabila standar input ini sudah kita penuhi, maka kita harapkan bahwa pelayanan kesehatan sudah dapat dijalankan gitu ya. Nah, tentu saja pelayanan kesehatan yang dijalankan itu harus sesuai dengan standar dan tentu saja mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini gitu ya. Sehingga standar prosesnya itu akan juga berjalan dengan baik. Nah, di sini pun juga dalam standar proses ini kita harapkan bahwa upaya peningkatan mutu baik secara internal maupun secara eksternal juga sudah dilaksanakan gitu ya mulai dari
pelaporan insiden keselamatan pasien, pelaporan atau pengukuran indikator mutu ya, baik itu indikator nasional mutu maupun indikator mutu prioritas ya, dan kemudian juga pelaksanaan manajemen risiko. Nah, bila standar proses ini sudah dilaksanakan, maka tentu saja kita harapkan ada output yang kita dapatkan gitu ya. Apa sih sebetulnya output yang kita harapkan gitu ya? Tentu saja kita inginkan pelayanan kesehatan yang bermutu gitu ya. Nah, di sini pun juga kita harus selalu melakukan pembinaan dan pengawasan gitu ya, sehingga apa yang sudah kita lakukan itu masih tetap dapat kita pertahankan gitu ya, mutu pelayanan kesehatannya bahkan ditingkatkan. Nah, tentu saja kalau standar outputnya ini sudah kita dapatkan, kita harapkan bahwa apa namanya terdapat peningkatan status kesehatan untuk masyarakat kita dan tentu saja ada kepuasan pasien di sana gitu ya. Jadi outcome-nya adalah pasien merasa puas bahwa apa namanya pelayanan yang mereka dapatkan itu sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi mereka gitu ya. Jadi inilah yang kita harapkan sudah dapat dilakukan oleh rumah sakit gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya sudah sampaikan bahwa pada saat kita melakukan pelayanan kesehatan, maka harus ada sistem gitu ya untuk memonitor pelayanan kesehatan itu yang diberikan memang sudah sesuai belum dengan standar yang bermutu. Kemudian sudah dievaluasikah gitu ya pelayanan yang kita sudah berikan, dan tentu saja hasil evaluasi ini kita akan gunakan untuk perbaikan, sehingga kita harapkan ada proses continuous quality improvement di sana gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa peningkatan mutu itu dapat dilakukan secara internal dan secara eksternal. Nah, kalau eksternal adalah yang memang pada hari ini kita coba sampaikan ya kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan akreditasi. Bagaimana proses akreditasi itu dilakukan. Sebetulnya kalau kita sudah melakukan continuous quality improvement, maka mau kapanpun kita dilakukan akreditasi, kita akan selalu siap. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita harapkan nih untuk rumah sakit yang akan segera melakukan reakreditasi pada tahun 2026 sudah siap untuk dilakukan reakreditasi ya gitu ya. Karena memang sudah melakukan continuous quality improvement. Jangan sampai bahwa pada saat akan melakukan reakreditasi kita baru mulai siap-siap semuanya jadi bagus dalam waktu satu malam gitu ya. Jadi kayak Aladin ya dengan apa namanya dengan apa sih namanya itu eh, apa ya yang digosok-gosok itu gitu ya, sehingga dalam satu malam bisa menjadi bagus tapi besoknya balik lagi ke semula. Jangan sampai seperti itu ya, karena Ibu Direktur tadi sudah menyampaikan bahwa kita itu inginkan apa namanya rumah sakit itu mendapatkan status paripurna, paripurna yang betul-betul objektif gitu ya. Jangan paripurna paripurnaan yang hanya di atas selembar kertas gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja untuk kebijakan mutu ini sudah ada di dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 gitu ya, bahwa di sana setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik secara internal dan secara eksternal, betul-betul digarisbawahi secara terus-menerus dan berkesinambungan gitu ya. Jadi memang sudah banyak pula kebijakan-kebijakan terkait dengan mutu pelayanan kesehatan yang sudah kita keluarkan gitu ya. Nah, yang paling baru adalah terkait dengan standar akreditasi rumah sakit berdasarkan KMK 1596 tahun 2024. Memang ada beberapa tambahan gitu ya yang kita masukkan ke dalam KMK 1596 ini gitu ya, yang harus memang dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit dan sebagai apa bentuk dari proses pembaharuan gitu ya atau updating segala macam kebijakan yang memang dikeluarkan pada saat ini gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya sedikit apa namanya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat kita melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik secara internal maupun secara eksternal gitu ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman di rumah sakit itu tidak melakukan itu gitu ya. Nah, di dalam PP nomor 28 tahun 2024 pasal 897 di sana ada disebutkan bahwa ada pemberian sanksi administratif gitu ya bagi fasilitas kesehatan yang tidak melakukan peningkatan mutu internal dan eksternal gitu ya. Jadi memang tentu saja ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari teguran lisan,
kemudian terugan tertulis, kalau seumpamanya sudah ditegur berkali-kali, ternyata tidak digubris juga, maka kita mau tidak mau harus melakukan penyesuaian status akreditasi gitu ya. Dan kalau sampai pun demikian kemudian tidak ada perubahan, maka bisa saja sampai pencabutan perizinan berusaha untuk Vaskes pelayanan kesehatan tersebut. Saya menyampaikan ini bukan untuk menakut-nakuti, gitu ya, tetapi bagaimana saya mencoba untuk apa namanya menyampaikan supaya kita di rumah sakit itu mempunyai komitmen gitu ya dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit kita gitu ya. Apa tentu saja bagaimana kita akan atau harus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kita sesuai dengan harapan mereka gitu. Jangan sampai nanti masyarakat kita mencari yang lebih baik keluar gitu ya. Padahal ya, di dalam kita itu aja sebetulnya banyak sekali SDM-SDM kita yang sangat kompeten gitu ya dalam hal pelayanan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya hanya ingin mengingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu gitu ya terkait dengan proses pelaksanaan akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan ya, khusus untuk rumah sakit tentu saja kita harus melakukan persiapan gitu ya sebelum kita melakukan survei akreditasi. Walaupun tadi saya bilang persiapan yang kita lakukan adalah persiapan yang minimal sebetulnya. Kenapa? Karena kan kita sudah melakukan apa namanya continuous quality improvement gitu ya. Jadi persiapannya ya pokoknya apa namanya kita sudah sebetulnya siap sebelumnya gitu ya. Jangan tadi 1 hari sebelum baru mempersiapkan gitu ya. Nah, jadi pada persiapan ini tentu saja kita harus tahu apa yang harus kita sampaikan gitu ya kepada lembaga penyelenggara akreditasi yang nantinya akan kita pilih untuk melakukan survei akreditasi gitu ya. Maka pendaftaran ini monggo silahkan Bapak dan Ibu sekalian mau memilih rumah sakit mana saja rumah sakit mana saja, lembaga penyelenggara akreditasi mana yang akan melaksanakan survei akreditasi di rumah sakit Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari Kementerian Kesehatan tidak melakukan intervensi gitu ya, monggo silahkan gitu ya memilih lembaga penyelenggara akreditasi mana yang akan kita pilih untuk melakukan survei akreditasi. Pada tahun ini, pada tahun 2026 atau pada reakreditasi yang kedua gitu ya, rumah sakit masih boleh memilih lembaga penyelenggara akreditasi yang sama gitu ya dengan apa survei akreditasi yang sebelumnya. Tetapi nanti mungkin akan ada kebijakan baru bahwa pada apa namanya 3 kali berturut-turut tidak diperkenankan gitu ya untuk memilih lembaga yang sama gitu ya. Tapi untuk yang reakreditasi kedua ini masih diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah kita apa namanya daftar ke lembaga, maka kemudian akan dilakukan survei akreditasi. Tentu saja surveinya seperti biasa ya, bisa dilakukan secara online dan kemudian offline ya. Untuk online adalah terkait dengan apa namanya telusur dokumen, dan kemudian offline untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan itu sesuai dengan apa namanya kondisi di lapangan. Kemudian setelah itu apa namanya akan ada rekomendasi status akreditasi dan akan keluar sertifikat elektronik yang ditandatangani oleh apa kepala lembaga penyelenggara akreditasi dan juga diketahui oleh Dirjen Kesehatan Lanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melakukan apa setelah melakukan survei akreditasi dan mendapatkan sertifikat, bukan berarti selesai gitu ya pekerjaan rumah sakit, tetapi kita harus pastikan bahwa di dalam pasca akreditasi ini ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti ya selama maksimal 45 hari, dan tentu saja nanti lembaga penyelenggara aplikasi mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa PPS ini dilaksanakan oleh teman-teman rumah sakit. Selain itu juga kita selalu melakukan pembinaan dan pengawasan gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan saja terkait dengan capaian akreditasi rumah sakit ya pada saat ini. Jadi ini data terakhir pada tanggal 30 September 2025, di mana jumlah rumah sakit terregistrasi itu ada sekitar 3.270 gitu ya. Nah, kalau kita lihat total yang sudah terakreditasi sekitar 96,9% ya, tapi ada yang paripurna itu sebanyak 83,8%. Nah, jadi kalau kita lihat nih apa namanya untuk rumah sakit yang akan melakukan reakreditasi pada tahun 2026 itu ada
sekitar 1.300 rumah sakit ya, ada 444 rumah sakit pemerintah, kemudian ada apa namanya rumah sakit swasta sekitar 856. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong nanti yang untuk 1.300 rumah sakit ini benar-benar melaksanakan ya, proses survei akreditasi secara optimal ya. Dan kami juga berharap kepada para surveyor, mengapa kami mengundang juga lembaga penyelenggara akreditasi pada hari ini gitu ya, untuk memastikan bahwa para surveyor ini memberikan penilaian seobjektif mungkin, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang tadi ini soalnya dipertanyakan juga nih gitu ya, bahwa betul nggak sih paripurnanya betul-betul paripurna untuk 83,8% rumah sakit ini, karena ternyata pada saat kita melakukan pembinaan dan pengawasan pasca akreditasi, dari yang kita turun hanya 37% saja yang betul-betul paripurna. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan untuk 1.300 rumah sakit yang akan diakreditasi, paripurnanya nanti sesuai ya dengan apa namanya yang seharusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah apa namanya hal gitu ya yang baru di dalam apa standar akreditasi rumah sakit berdasarkan KMK 1596 tahun 2024. Jadi mungkin akan disampaikan secara detail oleh apa namanya Bapak dan Ibu narasumber kita pada hari ini sampai 4 hari ke depan gitu ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan bab MRMIK tentang elektronik rekam medik. Kalau di dalam 1128 dulu ya 2022 rekam medik ini tidak diwajibkan elektronik ya, tapi di dalam MRMIK saat ini itu memang sudah diwajibkan untuk melaksanakan elektronik rekam medik. Dan ada pelayanan kesehatan jiwa ya di dalam bab PAP 2.3 dan 2.4 gitu ya, yang sebelumnya memang tidak kita state. Kemudian PPRA masuk ke dalam bab program nasional 6 gitu ya, yang dahulu ada di PKPO ya, tetapi karena tidak terlihat waktu itu, maka kemudian ada masukan dan kemudian ini menjadikan isu yang terhangat gitu saat ini, bahwa rumah sakit memang wajib melakukan PPRA, maka kita masukkan dalam program nasional. Kemudian terkait dengan fraud, ini kita tambahkan di dalam tanggung jawab pimpinan rumah sakit. Dan terkait dengan indikator mutu klinis ya, diharapkan bahwa nanti indikator mutu prioritas rumah sakit dalam PMKP 3 itu ada indikator mutu klinis yang dipilih ya oleh rumah sakit terkait dengan 10 penyakit prioritas ya yang menjadi unggulan di rumah sakit tersebut. Kemudian harus dilakukan evaluasi perbaikan pelayanan klinis ya secara berkala oleh rumah sakit dalam bab PMKP 7, dan kemudian terkait dengan Dewan Pengawas pada bab PMKP 3 apa bahwa Dewan Pengawas itu tidak hanya mengawasi atau apa namanya mengawasi ya manajemen keuangan, tetapi juga bagaimana rumah sakit tersebut melakukan apa namanya pengawasan terkait dengan pelayanan yang bermutu gitu ya. Tentu saja Dewan Pengawas ini merupakan representasi pemilik, namanya tentu bukan hanya Dewan Pengawas ya. Pada tiap rumah sakit itu berbeda-beda kebijakannya. Nah, terkait dengan kredensialing BPJS ini, sebetulnya ini adalah pelaksanaan apa survei akreditasi yang apa namanya dilaksanakan bersama-sama dengan pelaksanaan penilaian kredensialing BPJS. Tetapi memang pelaksanaan apabila pelaksanaan survei akreditasi ini apabila bersamaan dengan kredensialing BPJS, maka hanya dapat dilaksanakan pada triwulan keempat pada tahun tersebut gitu ya. Jadi monggo silakan nanti Bapak dan Ibu sekalian apabila ingin bersama-sama melaksanakan survei akreditasi dan kredensialing BPJS, maka dapat dilakukan pada triwulan keempat pada tahun yang sama gitu ya Bapak Ibu. Nah ini kalau untuk standar akreditasinya sebetulnya kelompoknya sama, 4 kelompok, hanya berbedanya di dalam standarnya ya, beda 2 standar, dan kemudian dalam elemen penilaiannya itu ada perbedaan sekitar berapa nih, 16 ya, 16 apa namanya elemen penilaian, kalau babnya sama 16. Nah, terus kemudian apa namanya terkait dengan bab di dalam masing-masing apa namanya kelompok besar itu juga sama, hanya yang bertambah adalah di program nasional gitu ya. Ada program pengendalian resistensi antimikroba di sana. Nah, pemantauan dan evaluasi oleh lembaga penyelenggara akreditasi ini juga berdasarkan pedoman survei akreditasi Kepdirjen 4396/2024, memang wajib gitu ya lembaga penyelenggara akreditasi ini melakukan pemantauan mutu pelayanan
pasca akreditasi gitu ya, tetapi memang yang wajib adalah secara daring. Tapi kalau rumah sakit ingin didatangi oleh lembaga, monggo silahkan. Dan kemudian kami juga dari Kementerian Kesehatan juga selalu melakukan pembinaan dan pengawasan gitu ya, dan memastikan bahwa apa namanya status yang diemban oleh rumah sakit ini betul-betul sesuai gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Kesehatan ini memang dilakukan selain untuk fasilitas pelayanan kesehatan juga untuk lembaga penyelenggara akreditasi dan dapat dilakukan secara rutin ya dan bisa juga dilakukan sewaktu-waktu. Jadi memang kalau ada pengaduan, nah kalau sekarang ini ada pengaduan banyak sekali gitu ya, mungkin dalam sehari bisa sampai 200 pengaduan dan itu juga menjadi salah satu apa namanya salah satu apa ya kriteria yang harus kita turun gitu ya melakukan pembinaan dan pengawasan pada rumah sakit tersebut. Nah, sebagai penutup kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa upaya peningkatan mutu di rumah sakit itu memang wajib didukung oleh seluruh sivitas hospitalia ya dan juga pemilik serta pengawas gitu ya. Dan sudah saatnya rumah sakit itu meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi SDM gitu ya untuk menjaga mutu, kemudian juga melaksanakan proses akreditasi gitu ya. Nah, kemudian kita harapkan bahwa pelaksanaan penilaian itu juga dilakukan secara objektif gitu ya oleh teman-teman surveyor nanti di rumah sakit gitu ya dan jangan sampai terjadi konflik of interest. Jadi kami juga mengharapkan gitu kepada lembaga penyelenggara akreditasi betul-betul menyampaikan kepada surveyornya untuk melaksanakan survei akreditasi itu seobjektif mungkin gitu ya. Dan untuk direktur serta jajaran manajemen dan seluruh unit itu juga wajib melaksanakan upaya pemenuhan standar ya yang secara terus-menerus dan meningkatkan serta menjaga mutu pelayanan. Dan juga saya mengingatkan proses atau persyaratan gitu ya yang harus dipenuhi dahulu oleh rumah sakit sebelum mereka dilakukan survei akreditasi gitu ya. Jadi kemarin saya lihat pada saat apa namanya rumah sakit tersebut mendapatkan paripurna, ternyata ada persyaratan yang tidak terpenuhi gitu ya oleh rumah sakit ini, tapi tetap dilaksanakan survei dan udah gitu mendapatkan paripurna. Sedih ya rasanya ya. Saya bukannya apa namanya bukannya tidak senang gitu ya, tetapi apa namanya kita memang harus mengikuti aturan yang berlaku. Jadi bagaimana kalau terjadi sesuatu karena kita tidak atau tidak apa ya tidak teliti dalam melihat gitu ya persyaratan rumah sakit ini melakukan upaya peningkatan mutu dalam pelayanan, maka nanti takutnya akan ada insiden-insiden yang terjadi gitu ya. Nah, ini memang harus hati-hati karena sekarang itu sangat-sangat marak di media sosial, banyak sekali insiden yang terjadi di rumah sakit gitu ya. Jangan sampai kita kemudian mempermudah hal itu gitu ya. Jadi ada barrier lah dengan akreditasi itu supaya rumah sakit ini betul-betul melaksanakan pelayanan yang bermutu gitu ya. Nah, tentu saja penilaian akreditasi dan feedback dari masyarakat terhadap mutu pelayanan di rumah sakit sebetulnya memang tetap perlu gitu ya. Karena kalau kita orang rumah sakit yang ada secara internal pasti merasa bahwa pelayanan kita udah bagus, padahal belum tentu orang lain menilai kita bagus gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kami mengharapkan bahwa yang utama adalah kita memberikan pelayanan kesehatan yang betul-betul bermutu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar yang ditetapkan gitu ya. Jadi diharapkan bahwa kita itu sudah mulai gitu melaksanakan continuous quality improvement. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Irma atas pemaparan materinya yang sudah menjelaskan terkait standar akreditasi sesuai dengan Kepdikjen yang terbaru yaitu Kepdikjen 1596 2024 mana-mana yang update di Kepdikjen tersebut. Baik, mungkin kita masuk kepada sesi diskusi dan tanya jawab ya, Bu Irma. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait standar akreditasi sesuai Kepdikjen yang terbaru, silakan.
sudah ada yang raise hand dari Rumah Sakit Sukabumi, Bapak Suprapto. Silakan Bapak menyampaikan pertanyaannya. Kita udah ke email juga. Terima Baik. kasih Bu Diana. Mohon izin tidak buka Yes, Bapak. kamera, ini ada gangguan. Bu Yes, Irma, tadi saya sekilas ada mendengar bahwa rumah sakit tidak diperbolehkan untuk terus-menerus menggunakan salah satu LPA. Eh, Berapa kali kita boleh menggunakan? Tadi dikatakan untuk tahun berikutnya masih boleh, tapi sekian tahun tidak diperbolehkan. Barangkali apakah ada surat resmi yang akan dikeluarkan oleh Kemkes, dan mohon maaf, apa alasannya barangkali itu? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, ini langsung ya Bu Diana. Baik, iya jadi Bu. memang Langsung terima kasih silakan. Pak Suprapto dari Rumah Sakit Sukabumi ya. Jadi memang apa namanya kemarin itu kita baru mendapatkan arahan gitu ya dari Pak Dirjen Keslan untuk menyampaikan bahwa kepada apa pimpinan lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit gitu ya untuk tidak terus-menerus gitu dinilai oleh lembaga yang sama gitu ya. Jadi memang kami waktu itu diarahkan sepertinya sebanyak 3 kali ya, 3 kali kalau tidak salah itu maksimal. Nah, jadi nanti pada kali ke, oh no, no, 2 kali ya, pada kali ketiga itu mungkin harus dilakukan oleh lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit yang lain. Apa alasannya? Karena memang kita yang kita jaga adalah supaya tidak terjadi konflik of interest gitu ya. Jadi bagaimana penilaian apa namanya akreditasi itu betul-betul dilakukan secara objektif gitu ya oleh lembaga penyelenggara akreditasi. Kalau lembaganya itu lagi maka kemungkinan akan terjadi konflik of interest itu besar gitu ya Pak Supriyanto ya tadi ya. Jadi itulah yang kami coba untuk mencegah gitu karena kami memang betul-betul sekarang itu ingin atau mengharapkan bahwa penilaian akreditasi itu seobjektif mungkin. Itu sih hanya salah satu gitu ya yang memang bisa kami coba apa namanya saring gitu ya terkait dengan proses pelaksanaan akreditasi itu yang kita inginkan supaya tidak terjadi apa namanya kemungkinan konflik of interest kalau sama itu terus gitu lembaga penyelenggara akreditasinya, tapi tetap masih kita berikan kesempatan untuk tahun yang kedua ya. Jadi nanti untuk tahun yang ketiga itu pun juga kami akan masukkan ke dalam apa namanya kebijakan terbaru dari apa namanya Dirjen Keslan. Seperti itu ya Pak. Terima kasih Bu Irma. Mungkin cukup jelas ya Pak Suprapto. Ini materinya banyak yang pengen diketahui oleh peserta nih, Dokter Ibu. Ini banyak, masih ada banyak yang raise hand. Mungkin Oke, oke. karena ini kita kasih satu kesempatan lagi kali ya, Dokter Irma, ya. Berhubung sebenarnya jam 9 kita sudah masuk ke materi selanjutnya. Mungkin satu lagi kami persilakan dari RSUD Dr. Sugiri, Ibu Eka. Silakan Bu Eka menyampaikan pertanyaan. Bu Eka. Silakan Bu, silakan Bu Eka. Ya, terima kasih. Tadi belum di-unmute. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eka dari Rumah Sakit Dr. Waalaikumsalam. Sugiri Lamongan. Yang ingin saya tanyakan adalah eh, tentang conjunction dengan kredensial BPJS, Dok. Jadi kami harusnya terjadwal akreditasi di awal tahun 2026. Sementara kami baru saja melakukan kredensialing BPJS. Nah, apakah kami harus menunggu di akhir? Kalau memang kami mau melakukan, sebenarnya enak kalau dibarengkan, Dok, karena memang itu kita menghemat energi gitu ya, biar enggak di Iya. 2 kali kerja gitu. Tetapi
apakah nanti diperbolehkan oleh BPJS? Karena memang kami harusnya terjadwal untuk akreditasi itu di awal tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pasti memang yang menjadi pertanyaan ya dari teman-teman sekalian. Jadi di awal tahun 2026 ya Bu Eka ya. Kalau seumpamanya ya, Ya, Bu, silakan. Oke, ya, oke. Baik, jadi memang Bu Eka, tadi saya sampaikan ya, kalau memang rumah sakit itu akan melakukan kredensialing itu bersama-sama dengan survei akreditasi, maka memang BPJS itu mempunyai kebijakan bahwa kredensialing itu dilakukan pada triwulan keempat, gitu ya. Jadi sekitar Oktober, November, Desember gitu ya. Jadi kalau seumpamanya 2026 awal apa tapi dari rumah sakitnya Bu Eka itu baru ya kemarin ya berarti ya sudah dilakukan apa namanya credentialing, artinya bahwa apa namanya kalau memang akan bersama-sama ya sudah tidak bisa kali ya, karena kan sebetulnya BPJS itu mengatakan bila apa namanya sertifikat akreditasinya habis pada triwulan pertama, kedua atau ketiga, maka rumah sakit itu bila ingin melakukan survei akreditasi bersamaan dengan kredensialing, maka dia apa harus melakukan survei akreditasinya bersamaan pada triwulan keempat di tahun sebelumnya. Jadi kalau 2026 itu apa namanya di awal, artinya seharusnya kemarin itu bersamaan tuh Bu, kalau memang dilakukan kredensialingnya pada bulan Oktober kemarin ya, sehingga apa namanya memang si akreditasinya menjadi lebih maju gitu dilakukannya. Tetapi kalau sudah selesai kredensialingnya, artinya bahwa ya mau tidak mau nanti survei akreditasinya ya dilakukan sendiri gitu, karena kalau tidak nggak mungkin juga menunggu kredensialing di triwulan keempat tahun 2026 ya, akan ada terjadi apa kekosongan atau sertifikatnya menjadi tidak apa namanya menjadi habis gitu ya, tidak berlaku lagi pada apa dari mulai Februari ke Oktober untuk menunggu kredensialing. Harusnya sih mungkin kemarin berbarengan ya kalau memang dilakukan berbarengan dengan kredensialing. Mohon maaf, mungkin sebetulnya kita sudah melakukan sosialisasi ini sudah sering ya Bu Diana ya, mungkin tapi belum sampai ya ke Bu Eka ya, sehingga apa namanya seharusnya kalau memang mau bareng-bareng itu ya kemarin tuh pada saat kredensialing dengan BPJS, karena BPJS itu memang menentukan waktunya di triwulan keempat dan mereka tidak mau gitu ya apa menunggu apa namanya akreditasi atau sertifikat akreditasinya habis. Jadi kalau habis di triwulan 1 sampai 3, maka survei akreditasinya dilaksanakan di triwulan keempat tahun sebelumnya. Mungkin begitu ya. Mudah-mudahan dapat lebih jelas. Terima kasih Bu Irna, mungkin cukup jelas ya Bu Eka. Nah, Bapak Ibu, kami mohon maaf mungkin Bapak Ibu yang raise hand tidak bisa kita untuk diberi kesempatan karena memang keterbatasan waktu ya Bu Irna ya. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang raise hand agar menuliskan pertanyaannya di chat, nanti kita akan jawab melalui chat ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin untuk Ya, sesi ini kita akhiri sampai di sini. Saya ucapkan baik. terima kasih Terima banyak Bu kasih. Irna atas pemaparan Ya, materinya. terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut.